coba. Nah, kelihatan Pak. Kelihatan banteng ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Wa qala Allah Ta'ala aidan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحيم. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar Bapak Sukmo Budirso dan juga keluarga besar dari Besan, Ibu Rusniati, ya, yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang sedang bersyukur, berbahagia atas nikmat Allah, yaitu keluarga besar daripada cogan cowok ganteng yang tadi baru ngisi kata sambutan, yaitu Bapak Tito Nur Rahmat dan Neng Naidi Syafira. Mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Terutama doa juga kita minta, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan janin yang ada dalam rahim Naidi Safira diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan tumbuh kembangnya berdasarkan syariat Islam. Allah sempurnakan tumbuh kembangnya hingga pada proses nantinya dalam hal persalinannya diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Mas Dito, nanti persalinannya normal, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah anak yang ada nantinya menjadi anak-anak yang soleh. Keturunannya apa? Min zurriyatihim bi imanihim, keturunan yang mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kegerahan, yang kepanasan tetap cantik,
Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gak mungkin kalau gue bilang ganteng. Ya. Yang ceramah ganteng sendirian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hikmah ketika kita berbicara tentang acara 4 bulanan, 7 bulanan, dan walimah-walimah yang lainnya. Di antaranya yang pertama, bukti dari sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngobrol mau diam. Ya, biarin saya itu yang bicara. Tadi saya diam. Ya. Kalimat syukur yang pertama, ya. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaklumat kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan tidak menutup kemungkinan untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu masuk di dalam. La in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang bersyukur atas karunia, atas nikmat rezeki yang Allah berikan, maka kalimat syukur ini akan menghadirkan tambah nikmat itu sendiri, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung dari rasa syukur yaitu keberkahan yang Allah hadirkan. Amin ya rabbal alamin. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jikalau kamu ingkar kepada nikmat Allah, nggak pernah bersyukur, maka azab yang akan bicara datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk syukurnya nikmat. Ya, Pak Dito, Naila senang banget ya. Keluarga besarnya insya Allah Allah hadirkan keturunan. Baru aja, kayaknya ini baru aja jadi anak-anak, pengen punya anak. Betul nggak? Ya Bu, Ibu udah punya anak? Insya Allah pengen nambah lagi. Cukup Pak Ustaz. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, implementasinya nih Bu begini. Semua apa yang Allah berikan untuk kita, maka di sanalah rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Bu, karena segala sesuatu yang baik jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asabaka min syai'in hasanatin fa min Allah. Segala sesuatu yang baik, karunia, nikmat, anugerah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabaka min syai'in fa min nafsik. Segala sesuatu yang buruk, yang jelek, musibah, bencana, semuanya datang dari mana? Fa min nafsik, dari kita sendiri. Berarti apa? Kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak mengeluh. Kalau kita sudah banyak mengeluh, insya Allah Allah tambah tuh yang namanya masalah. Coba dulu latihan ya. Dikasih duit sama suami 50 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah. 50 juta. Ya Bu, siapa yang nolak? Dikasih suami duit goceng, syukur nggak? Ya. Ya. Allah. Inilah manusia. Memang manusia itu kebanyakan apa? Manusia kebanyakan ajulah mengeluh. Ya. Manusia kebanyakan mengeluh. Coba berlatih setiap hari, berlatih aja. Ya, bersyukur sama Allah. Mata terpejam tadinya waktu tidur terbuka, terbelalak, alhamdulillah. Bisa minum, alhamdulillah. Bisa makan, alhamdulillah. Semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini hikmah pertama. Lantas bagaimana menurut syariat Islam perihal tentang acara 4 bulanan, 7 bulanan, dan walimah yang lainnya? Perhatikan satu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ahul muslimun fahuwa indahu ma ra'ahul muslimun hasan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahul muslimun syai'an fahuwa indallahi syai'an. Apa-apa yang menjadi tradisi, adat, kebudayaan, kebiasaan kayak gini, mara'ahul muslimun, yang dilakukan oleh mereka orang-orang Islam, orang-orang Muslim, hasan, baik menurut kita persepsinya, bahwa indallahi hasan, maka baik pula dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik nggak kira-kira ini acara? Baik nggak? Baik. Makanya kalau punya acara kayak gini, yang pertama bismillah biniyatil ibadah, niatnya ibadah. Karena acara ini kan komplit dengan rutinitas ibadah. Ada tamu yang datang menjadi pahala silaturahim, betul? Ada tempat yang disediakan menjadi pahala sedekah. Kue makanan yang disediakan adalah pahala sedekah. Baca Quran ibadah, doa kepada Allah ibadah. Semuanya rangkaian ibadah. Ma ra'ahul muslimun hasan wa huwa 'inda Allah hasan. Ya, jadi apa-apa yang menurut kalian tradisi ini adalah baik, insya Allah di pandangan Allah jadi baik. Insya Allah jadi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah ibadah. Kelengkapan dari semua rutinitas ibadah yang kita kerjakan menjadi bahagian pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujungnya nanti insya Allah surga. Kebahagiaan yang hakiki yang kita dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bagaimana Rasulullah SAW tegas menyampaikan dalam sebuah makna hadisnya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mengantarkan diriku kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suaranya kegedean ya? Benar? Enggak pengang di kuping? Enggak kesal di hati? Pengang dari hati. Apa kata baginda Rasul? Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Ibu, ibadah kepada Allah. Ibadah banyak. Puasa, sholat, apa? Terus baca Quran, pergi haji, umrah, semuanya ibadah. Ada yang mahdoh, ada yang ghair mahdoh. Ini termasuk di dalamnya, mudah-mudahan jadi nilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusyrika bihi syai'an. Jangan kamu coba-coba duain Allah. Adakah kira-kira yang 4 bulanan motong sapi, motong kobok, palanya dikubur depan pintu? Ada di wilayah kayak gitu? Ada di wilayah kayak gitu? Insya Allah enggak ada. Nih rutinitas seperti ini kan bagiannya bagus. Insya Allah jadi ibadah. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Dulu ya. Zamannya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini enggak ada jamnya. Udah kelihatan gerah-gerah banget ini. Perut nambah lapar, baru diisi. Mata ngantuk. Lihatin cowok ganteng lemus. Allah Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Rasa syukur yang dihiasi dengan nilai-nilai ibadah, insya Allah akan berkah. Insya Allah. Jadi doa ini mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangganya. Insya Allah. Jangan menduakan Allah. Ibu aja diduain gak mau. Mau gak diduain kira-kira? Udah spontanitas jawabnya enggak Pak Ustaz. Ibadah yang dituntut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidur kita ibadah, bangun dari tidur kita ibadah, rutinitas semuanya. Hidup kita dihiasi dengan nilai-nilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk
ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu datang dari rumah niat ibu, ya, ini saya seringkali sampaikan kalau ibu berangkat untuk sebuah acara haji yang seperti ini, Bismillah biniyatil, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Naik motor, Bismillahi majrohe wa mursahaina rabbi laghafurur rahim. Hiasi nilainya adalah ibadah, ujungnya tawakal. Ya, nggak ada yang tahu kan kita keluar dari sini tahu-tahu nemu duit 1 gempok, alhamdulillah. Kalau jatuh terpeleset ke sandung, innalillah. Ya. Jadi Islam itu semuanya bentuknya tafaul, Bu. Ya, 4 bulanan ada acara gini, tafaul. Artinya apa tafaul? Mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tabaruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada selamat Nabi dan ini bulan Maulid. Dan insyaallah berkah semuanya. Allah jadi anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan duain Allah. Kita kepingin nih acara nuansanya adalah ibadah, jangan terbersit sekali-kali. Pengen punya anak ganteng kayak Bilar. Tahu Bilar? Ya kalau zaman kita mah dulu yang tua ya kayak Roy Martin gitu ya, kayak Herman Pelani. Ya, ini tafaul mau berkah ya, ada harapan. 4 bulan dalam kandungan yang proses awalnya Allah ciptakan manusia mulai dari hubungan antara suami istri, ada yang namanya air mani kental jadi daging dari darah yang kental. Lantas kemudian dari nutfah menjadi alaqah, segumpal daging. Nih perhatikan ini ilmu. Ketika manusia itu yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janinnya ada dalam rahim sang ibu, maka di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus tuh yang namanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih bentuk daripada kekuasaan Allah. Lihat surat Al-A'raf ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas katakan dalam ayatnya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Saksikan olehmu wahai jabang bayi, semuanya kita ngalamin ya. Katakanlah aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu. Qalu bala, semuanya bilang nih kita pernah jadi jabang bayi. Benar wahai Allah, syahidana, kami menyaksikannya. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Nih prosesnya luar biasa. Dalam proses inilah kita cari tabaruk, kita cari tafaul, kita cari keberkahan di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya? Nih nasihat buat kita sama Naila. Ya, biasa itu malam pegang perut ini bininya. Elus-elus alam nasrah alaka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa wada'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah mudahkan semuanya bentuk proses kejadian itu manusia. Tancapkan kalimat itu. Nih bulan Maulid, satu generasi akan muncul, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama kedua orang tuanya, calon daripada anak ini adalah orang tuanya. Nanti biasakan mau minum, kita contoh uswahnya kita, siapa ustaz kita? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Perhatikan, baginda Rasul ada pada dirinya suri tauladan yang baik. Calon ibu mau punya anak, contoh baginda Rasul. Bagaimana caranya? Waktu mau minum, bu, nih mau minum perhatiin. Mau minum bismillah teguk, tarik, turunin alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Lakukan itu semua untuk mengharap apa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan uswah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanam tuh kalimat tauhid ada dalam diri yang namanya jamin. Ya.
Sudah dikatakan oleh Allah tadi bahwasanya aku adalah Tuhanmu. Ini pengenalan kalimat tauhid pertama. Pendidikan kalimat tauhid ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan estafetnya sama orang tuanya. Bentuknya seperti ini. Perhatikan ya, kalau mau punya anak lakukan satu hal yang positif ya. Nih, waktu dari minum aja Bismillahirrahmanirrahim, tuh anak akan merasa damai, tenang tuh kontak batin seorang ibu pada anaknya. Jangan kayak tergesa-gesa sifatnya setan. Makanya Al-Quran mengajarkan dan bahkan Nabi menganjurkan lewat uswahnya minum dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketenangan bu di dalamnya. Bismillah teguk. Nih air yang masuk ke dalam tubuh kita langsung kemudian membuat daya cerna otak, daya pikir otak itu sempurna bu. Ya, diwarisi oleh nilai-nilai tauhid, diwarisi oleh nilai-nilai keimanan, bahwasanya air yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya, dan kalimat syukurnya dilanjutkan dengan lafaz alhamdulillah. Minum dengan cara Rasulullah. Otak menjadi tenang, hati menjadi damai, langkah kaki kita pun, perbuatan kita pun, amal kita pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang minum dengan cara-cara uswatun hasanah, dengan cara-cara uswahnya Rasul, akan menjadi nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari maksiat, insyaallah. Itu kadang-kadang minum tergesa-gesa. Mau kemana sih? Minum aja tergesa-gesa. Mau cuci piring Pak Ustaz, udah cuci piring juga banyak air. Ya, benar nggak? Minum dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW akan membekas, memberi pendidikan kepada janin yang akan tumbuh kembang, yang akan menghadirkan generasi estafetnya kepada sang bayi. Minumnya baca bismillah, selesainya alhamdulillah. Sama ketika makan juga bismillah, selesainya alhamdulillah. Mau tidur juga, mau hubungan badan pun juga. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana rajaqana. Saya mapel banget bu. Doyan. Ibu apa enggak? Apa? Doa. Bismillah, minimal bismillah, basmalah, sebut kalimat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Pendidikan tauhid yang akan kita sampaikan kepada calon bayi. Gampang atau gampang? Saya tanya, gampang atau gampang? Pak Ustadz, bagaimana saya mau pakai cara-cara Islam sementara ekonomi saya kurang. Minumnya buru-buru, mau cari duit lagi. Makannya buru-buru, mau cari duit lagi. Tenang bu, hidup ini bu, insya Allah akan damai. Yang kasih rezeki siapa sih? Yang kasih rezeki siapa? Allah. Yang tugas mencari adalah manusia. Ikhtiarnya tuh kita. Kadang-kadang suami belum pulang kepikiran. Ya Allah, doain suaminya. Jadilah istri-istri yang solehah. Ya, suami berangkat kerja, cium tangannya tuh, kalau perlu cium pipinya, cium jidatnya, cium bibirnya, biar nggak usah berangkat. Allah karim. Ini jadi apa tugas seorang istri gampang kok ya. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah dan jangan coba-coba menduakan Allah. Artinya apa? Implementasinya dari rutinitas semua apa yang kita kerjakan harus bernilai ibadah. Minimal seperti acara ini harus ada nilai ibadah di dalamnya. Melanjutkan estafet kalimat tauhid yang datangnya dari Allah kepada Rasul, kepada mereka para ulama, kepada mereka para ustaz, mereka para anbiya wal mursalin, sampai kepada tokoh-tokoh ulama yang ada di sekitar kita, termasuk di dalamnya adalah orang tua kita. Maka estafet itu sampai kalimat tauhid itu kepada cabang bayi yang kita kandung, insya Allah. Nih, ya. Jadi jelas, yang pertama adalah bentuk dari kalimat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penanaman kalimat tauhid ditumbuh kembangkan lewat janin proses persalinan ini sampai ketemu persalinan. Insya Allah semuanya ada dalam acara 4 bulan. Bu, namanya orang hamil enak apa enak? 4 bulan, ya masih kelihatan, ya masih nyaman.
masuk 9 bulan. Memang saya belum pernah hamil. Modal tentang salah, miring, sakit ya, salah lagi, ke kanan miring salah, apalagi kurang takut pecah. Allah di balik kelelahan ibu, di balik kepayahan ibu ada nilai ibadah di dalamnya. Jangan dibilang enggak. Inilah perjuangan seorang ibu yang di sana dituntut kita banyakin baca doa. Jangan ngeluh lagi. Allah Pak, sakit banget. Memang begitu, emang sakit. Walaupun waktu bikinnya enak, diam-diam. Ya, sakit, memang sakit, tapi semua jadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senang, yang tenang, itu dirutinitaskan dengan cara uswahnya Rasul. Insya Allah sampai proses persalinan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya, baru anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, 11, insya Allah. 11. Allah bikin ya, ada loh anak yang sampai 18 semuanya hafiz Quran. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena didikan orang tuanya selalu nuansanya ibadah hanya kepada Allah, hanya kepada Allah dia meminta, hanya kepada Allah dia meminta, mintanya sama Allah. Gak bisa enggak ya. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Cukup Allah tempat kita ibadah, apapun bentuk rutinitasnya, niatin nilainya adalah ibadah. Kakeknya juga doain, neneknya juga doain, orang tuanya semuanya doain demi keselamatan jabang bayi yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuqimus shalah, dirikanlah salat. Jangan banyak alasan jadi perempuan, jangan banyak alasan jadi bini. Kadang-kadang maaf kejam banget Ustaz, bodo amat. Suka nggak suka, telan aja dah. Ya. Banyak alasan kadang-kadang tuh kayak ibu-ibu yang di drama, ya, yang di telenovela, yang di sandiwara, yang di film-film, baru kita malas sholat. Astagfirullahaladzim. Sholat nggak bu? Waktu hamil sholatnya, waktu hamil sholatnya. Kalau nggak sholat wajar anaknya ngebangkang, ngelawan sama orang tuanya. Wajar. Makanya bentuknya tafaul, keberkahan yang kita cari. Estafetnya adalah ibadah, rutinitasnya adalah sholat, dilanjutkan dengan zakat, dilanjutkan dengan silaturahim nanti. Gak gampang bu, tapi mudah sebenarnya kalau kita nggak mau dipersulit. Waktu musola, apapun keadaan ibu, dalam keadaan proses kehamilan kah, dalam keadaan persalinan nanti, niatin semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ninggalin sholat. Ya, udah nggak sholat waktu persalinan ya? Iya, benar. Waktu persalinan udah keluar darah. Iya. Air ketupat udah mulai pecah gitu ya. Ya. Terus kemudian ada juga dalam keadaan apa? Dalam keadaan nifas, ya. Kemudian sholat lagi, terus sholat. Wa tuqimus sholat. Dalam sholat minta. Nih kuncinya, rahasianya. Ini kebanyakan kita lengah bu. Ya, saya kasih konsep. Insya Allah. Nih, saya ngalamin sendiri soalnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop. Berhenti di situ. Adakan lafaz doa di sana. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jatuhkan kalimat doa di sana sebelum kata lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ibu minta apa bu? Kalau saya mah jujur aja, ya Allah, ya Razak, ya Razak, ya Razak 7 kali. Allahumma rizqni ya Allah. Undangan jadi banyak. Alhamdulillah. Ya ini kan dikasih contoh. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Allahumma aghnini. Ya Allah yang maha kaya, kayakan aku ya Allah. Ini kadang-kadang gak dibaca, ngaku Islam, tafaulnya gak ada. Nih buat calon ibu, baca itu, minta sama Allah.
Wah, kalimat iyyaka na'budu dalam huruf ya-nya itu terdapat tanda siddah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Kalau nggak ada tanda siddah, beda artinya. Kepada Tuhan matahari kami menyembah, kepada Tuhan matahari kami mohon pertolongan. Fatal akibatnya, musyrik murtad. Was sembarangan. Ini pentingnya kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Mohon pertolongan. Di kalimat itu berhenti, minta doa apapun yang ibu pengen, hajat keinginan ibu ungkap sama Allah. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Tutup closing dengan ayat itu. Karena Allah yang maha menentukan, Allah yang maha memberi, Allah yang maha pengasih. Apa sih yang diminta sama hambanya, insya Allah dikabul sama Allah, dikasih sama Allah. Allah cuma bilang kun fayakun. Yakin gak kita? Yakin gak kita? Yakin. Ini ibu-ibu yang belum yakin kayaknya. Kita kan ada pada garis keyakinan, hatta ta'tiyakal yakin, sampai kamu berada pada garis keyakinan. Keyakinan kita sampai di mana? Lafaz basmalah aja yang ibu ucap, yang ibu jadikan sebagai wasilah untuk datangnya keberkahan, pernah nggak dibaca dengan nilai-nilai keberkahan di dalamnya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim, cium tangan suami, pernah nggak? Jujur ya, dalam rumah tangga itu keberkahan ada pada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana mau Allah ridho dengan kehidupan kita kalau kita masih ngebangkang sama suami? Enggak main-main saya. Ya, kesel gue pengen kawin lagi jadi. Ya. Bu, berkah, ridho, semuanya kita cari. Makanya pada lafaz itu kita banyakin baca doa, berhenti dulu. Pak Ustaz dalam sholat ya boleh dalam sholat, lebih afdal, tapi ingat jangan pakai bahasa Indonesia ya, awas batal nanti jadinya dalam sholat ya, pakai bahasa Arab. Contoh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selesai ada kalimat doa tuh pada saat sujud terakhir. Allahumma inni as'aluka bi husnil wa a'udzu bika min syu'il. Allahumma rzuqni rizqan bit taubati qabla al-maut. Ya Allah berikan aku rezeki sebelum datangnya kematian. Pernah dibaca? Pernah dibaca? Belajar ya, kalau rezeki itu nggak Allah turunkan, kenapa? Karena adanya hijab antara kita dengan Allah. Karena adanya yang namanya hijab atas dosa dan salah kita. Pengen keberkahan Pak Ustaz, pengen kelancaran Pak Ustaz, pengen rahmat Allah bertubi-tubi datang, baca kalimat doa, minta sama Allah, tafaulnya, keberkahannya itu. Ya, jangan minta sama yang lain. Ibu berharap sama tetangga, ada waktunya dikasih. Ibu minta tolong sama teman, ada waktunya dikasih. Tapi ketika ibu hajat, minta sama Allah, kapan Allah pernah berhenti memberikan kasih sayang? Enggak bakalan. Bismillah, belajar dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, cium tangan suami. Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan satu gelas air kepada suami. Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan satu gelas kopi untuk suami. Buat berkah insyaallah. Ini jarang ya dipraktekin ibu ya. Bu, pengen berkah dalam rumah tangga, semuanya tafaul bentuknya lewat doa. Makanya baginda Rasul menjadi uswatun hasanah lantaran kita contoh suri tauladannya yang baik, insya Allah. Antabudallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimus shalah, dan dirikanlah salat, jangan pernah berhenti kecuali lagi libur. Ibu ya bu, ada liburnya enak ya. Laki ada liburnya enggak? Laki ada liburnya enggak? Nih gitu ya, insyaallah salat, doa, insyaallah berkah rumah tangganya. Gak gampang ternyata, gampangnya bagaimana? Karena ikhlasnya hati. Semua berpulang hati. Dari minum aja praktekin, insya Allah pikiran tenang dengan cara uswah Rasul. Minum bismillah, masuk ke dalam hati, insya Allah pekerjaan kita, langkah kaki kita, perbuatan amal kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba praktekkan. Tenang bu, tenang. Ngapain sih buru-buru? Ujung-ujungnya mati kok nanti. Kalau ujungnya jadi orang kaya enak ya.
Kalau ujungnya mati cerita kehidupan ini kan gak enak juga. Mati kita bertanggung jawabkan semua amal perbuatan kita. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah minta pun bertanggung jawaban kita. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Ya, kalau kita mau surganya Allah Subhanahu wa taala harus ada yang namanya bayar zakat. Biasain gitu Nailah. Bismillah biniyatil ibadah. Kalau lagi amal nih, amal perbuatan tentang rezeki yang Allah kasih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bismillah, umpamanya lagi mau amal goceng 2000. Bismillah demi kelancaran persalinan istri saya. Pernah coba kayak gitu? Pernah, insya Allah. Baca Quran, niatin untuk generasi keturunan kita. Surat Luqman baca, surat Maryam baca, surat Yusuf baca. Anaknya pengen ganteng Pak Ustaz, baca surat Yusuf. Baca surat Maryam pengen cantik. Baca surat Luqman kalau kita pengen kepribadian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen ganteng Pak Ustaz, pengen baca surat Yusuf, anaknya biar ganteng. Enggak juga kalian. Ya. Masa ya orang negro ya baca surat Maryam ya keluarga anak Indonesia kan gak mungkin. Bagaimana keturunannya juga logika juga Allah pakai ya untuk memikirkan itu semua biar manusia ini bisa memikirkan dengan cara-cara yang baik. Tapi tafawul kita membaca surat Yusuf agar akhlaknya sama seperti surat sama Yusuf, gantengnya sama dengan Yusuf. Padahal kalau kita mau kupas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkahmu, ya, semuanya bulan Maulid, hadirnya baginda Rasul keberkahan buat alam semesta. Hari Senin menjadi semua hari yang diberkahi oleh Allah. Ikut tuh semua hari berkah. Langit buminya Allah berkah karena kehadiran Rasul. Kehidupan menjadi sempurna karena kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita termasuk umat yang beruntung, umat yang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ikut menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu tiang zakah, waktu mau sedekah, mau infak, mau zakat, niatin demi kelancaran kehidupan kita dalam hal berumah. Ingatin papanya Pak, ada zakat, ada hak orang lain. Bapak punya gaji 100 juta, potong 2,5%. Bapak gaji 5 juta, potong 2,5%. Sedikit. Kalau 5 juta cuma 102. Bagaimana hidup mau berkah? Semuanya ditelan. Ya, gaji nggak cukup Pak Ustaz buat bayar utang di warung, buat bayar motor, buat bayar mobil, buat cicilan rumah. Betul. Waktu tiap zakat, olah tuh yang namanya zakat dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, watasilaturrahim, jalin hubungan erat silaturrahim. Ini paling penting, ya. Jangan karena adanya anak hubungan jadi retak antara kedua orang tua dengan besannya. Jangan karena hadirnya anak hubungan jadi pecah antara suami dan istri, saudara kandung, adik, kakak, paman, bibi dan lain sebagainya. Jangan. Kalau bisa hadirnya anak dalam rumah tangga akan memperkokoh, memperkuat kerukunan di dalam rumah tangga. Watasilaturrahim, jalin hubungan erat silaturahim. Suami makin cinta sama istrinya, istrinya makin cinta sama suaminya, mertua makin cinta sama mantunya, orang tua makin cinta sama anaknya. Itu idealnya. Kenapa? Karena hadirnya seorang bayi nanti. Kayak di rumah udah ada cucu, ya Allah, seneng banget bu punya cucu kan? Alhamdulillah. Watasilaturrahim. Nih dalam acara 4 bulan, ya ada makanan yang disuguhkan nih. Ada jalinan silaturrahim. Ini luar biasa urusnya nih. Ya, ibu ngundang tetangga, ibu ngundang famili, ibu undang sanak saudara, anda itulah tetangga kiri kanan, semuanya diundang. Ya, cari keberkahan di dalamnya. Kita pernah belajar ya bagaimana hikmah di balik silaturahim. Secara umum, silaturahim menghadirkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ampunan dosa, ada rezeki yang ditambah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jauh lebih hebat lagi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hikmah tentang silaturahim.
Apa kata baginda Rasul? Akhbarani Jibril alaihi salatu wassalamu alaihi. Tiba-tiba Jibril datang kepadaku memberikan sebuah keterangan. Apa? Qala Jibril, inna taifa, sesungguhnya kamu yang datang ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu al-barakah wa al-rahmah. Ada tamu sesama muslim datang bertandang silaturahim ke rumah saudaranya sesama muslim, masuk ke dalam rumahnya, sebelumnya dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih tuan rumah yang kedatangan tamunya niatin lagi biniatil ibadah. Kamu yang datang masuk ke rumah, sebelumnya dia salam, dakhalat ma'ahu al-barakah wa al-rahmah, maka masuk pula bersamanya 1000 berkah, 1000 rahmat. Berapa orang ini lulus? Itu enggak kali 1000 semuanya berkah Allah hadirkan, rahmat Allah hadirkan. Insya Allah bukan kurus niatnya yang dapat, kita semua yang hadir mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jalinan silaturahim yang terjadi hari ini, ya, menjadi sebuah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Maka ada ampunan dosa bagi siapa? Bagi tuan rumah yang ketika kedatangan tamunya dia muliakan, dia hormati tamunya. Walakin akan tetapi kebanyakan dosanya bagaimana? Walaupun dosanya banyak, sebanyak apa? Min jabatil bakar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan juga daun pada setiap pohon yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah main ke laut ya? Pernah main ke laut ya? Pernah hitung buih di lautan? Gak ada kerjaan. Ya, pernah hitung daun yang depan rumah dihitung aja bisa nggak? Itulah banyaknya dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat jalinan silaturahim. Tuan rumahnya membanggakan tamunya yang datang. Niatnya bismillah biniatil ibadah. Dia muliakan, dia hormati tamunya. Ada ampunan dosanya. Sebesar apa dosa yang diampuni? Walakin akan tetapi walaupun dosanya sebanyak buih di lautan min zabadil bakhar wa warikil asjar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan juga daun pada setiap pohon yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu jadi tuan rumah, ada tamu yang datang, disiapin makan ya? Disiapin minum nggak? Kalau mau Ustaz Irwan main ke rumah disiapin nggak? Insya Allah nih, lihat nih contoh. Bungkus siapin pisang, anggur, jeruk, kue bolu, naga, semuanya disiapin. Niatnya ibadah sama Allah. Ya, makanya jadi tafa'ul, jadi berkah. Apabila seorang tuan rumah dia hormati, dia muliakan tamunya yang datang, lantas kemudian disiapkan makanan, disiapkan minuman, bikulli luqmatin, lantas makanan minumnya itu dinikmatin, dimakan, diminum, apa pahalanya? Sawaba hajatul mabrur wa umratul maqbulah. Haji mabrur, umrah mabrur. Alhamdulillah. Berapa ongkos haji sekarang? Berapa ongkos umroh sekarang? Haji mabrur, umroh makbul. Apabila seorang tuan rumah billahi ta'ala mendatangi kedatangan tamunya, dia sambut, dia muliakan, insya Allah itu pahalanya. Allah jadi ini mudah-mudahan hanya bukan urusannya dapat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ada ampunan dosa buat kita, ada pahala haji umroh buat kita insya Allah. Yang keempat, buru-buru udah mau asar. Yang keempat, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sawaba sa'alhu syahid. Ada ampunan dosa dari Allah, kemudian ada nikmat yang Allah berikan berupa pahala haji umrah. Yang keempat, pahala 1000 orang yang mati syahid. Diborong pahala hari ini oleh urus keluarga. Ya, walaupun tadi dosanya itu semuanya kan, orang tuanya dosanya diampuni, bapak ibunya diampuni, encak-enciknya yang tinggal di dalam rumahnya diampuni dosanya, semua anggota keluarganya diampuni dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pahala yang selanjutnya sawaba al-syahid, ada pahala 1000 orang yang mati syahid. Allah ya.
Dan closing yang terakhir, apa pahala Pak dari silaturahim? Seorang tuan rumah kedatangan tamunya, lantas dia muliakan, dia hormati tamunya, ada ganjaran besar bahasa darajat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Madinatun fil jannah. Allah akan buat surga. Ada kota di dalam surganya Allah, ada rumah yang megah di dalamnya, di dalam surganya Allah, ada istana yang megah di dalam surganya Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang kedatangan tamunya, lantas dia muliakan, dia hormati, insya Allah. Diborong pahala. Besok undang lagi Ustaz. Bukan dia ketawa. Oke, sampai di sini dulu ya. Udah berapa menit tuh? Udah 45 menit kita bicara. Allah dari mau ketemu sholat asar. Mohon ridhonya, mohon berkahnya ya. Amin. Dimaafin ya? Amin. Jangan musik gua besok. Ya, insya Allah kita sama-sama memuliakan Allah. Kita sama-sama memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita sama-sama memuliakan, menghormati keluarga besar Bu Urismiati. Dengan hadirnya kita, mudah-mudahan ada tafawul di dalamnya, ada keberkahan datang dari Allah, datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah sekali lagi kita munajat, kita doa, kita mohon sama Allah, Dito tenang, Naila tenang, semuanya damai. Insya Allah proses tumbuh kembangnya janin dalam rahim Naila akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah proses persalinannya dilancarkan, dimudahkan dan diberikan kenormalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat sukses dunia akhiratnya untuk kita semua juga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادك والنار اللهم بارك لنا في حاجاتنا يا الله اللهم بارك لنا في حاجاتنا يا الله اللهم barik lana fi hajatina ya Allah, hajat keluarga besar Bapak Tito dan Naila. Allahumma rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والبلاء والبات وجميع الأمراض والموت الفجعة والطاعون ما لا يكشف غيرك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian tadi aku telah kita sama-sama dengarkan muamalah hasanah yang disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Ustaz Irwan Berniawan. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bisa kita mengerti, bisa